Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yandri dan mentor Bapak Yandri siapa ya? Oke. Sudah Mbak, yakin ada di grup ini? Sudah ada di room ini? sudah apa sebentar ya, Bu? Oh, saya baru melihat empat ya, Baru Mas proses Nabil. bergabung Baru sepertinya. proses bergabung. Oke, proses bergabung. Ya, Mas Yandri, nanti Oke, ketika presentasi cukup yang dipresentasikan isu J, dan kegiatan J, sebagai solusinya. oh J, J, Oke. J. Sugeng rawuh Bapak Imam Syamroni. Nggih, selamat siang. Ngapunten pulang gotong Nggih. royong. Monggo dipersilakan untuk Mas Yandri untuk langsung presentasi maksimal 10 menit dari sekarang. Oh, Dipersilakan. J. Berarti langsung ke isu ya, Bu? Iya. J. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. J. Eh, eh, Selamat pagi, selamat siang. Di sini saya Yanti Kusmawijaya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya. Jika langsung menuju ke analisis isu berdasarkan teknik APKL yang dibuat, yakni aktual, problematik, khalayak dan layak. Saya sudah di sini sudah yang mendapatkan poin atau prioritas paling tinggi, yakni adalah tentang rendahnya partisipasi dan motivasi siswa dalam pembelajaran PPKN. Nah, di sini selain APKL juga saya menggunakan analisis USG. Jadi dari APKL dan USG, untuk APKL sendiri prioritas mengenai rendahnya partisipasi dan motivasi siswa itu mendapat skala prioritas 18, sementara pada tabel analisis USG rendahnya partisipasi dan motivasi siswa dalam pembelajaran PKN mendapatkan total prioritas jumlah 15. Seperti kita lihat di dalam eh, fishbone, diagram fishbone ada 4, yaitu manpower, method, material, sama milieu. Untuk manpowernya sendiri atau dari guru, staf atau siswanya, itu yang pertama itu guru belum terlalu memaksimalkan atau memanfaatkan pendekatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dalam mata pelajaran PPKN. Kemudian dari sisi siswanya belum terbiasa belajar melalui metode permainan edukatif. Kemudian untuk metodenya sendiri atau strategi pembelajarannya sendiri, pembelajarannya masih dominan menggunakan metode ceramah atau tanya jawab yang satu arah. Kemudian dari segi material, tidak tersedianya bank soal atau template word wall yang siap digunakan untuk PPKN. Kemudian ada juga media pembelajaran yang berbasis word wall belum disiapkan sebagai bagian dari perangkat. Kemudian dari lingkungan atau budaya atau milieu, yakni belum sepenuhnya mendukung pendekatan digital interaktif. Jadi budaya belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN itu cenderung pasif dan masih eh, stigma untuk hafalan. Jadi dari core issue tersebut akhirnya kita mengerucut untuk membuat pembelajaran menggunakan word wall sebagai menarik minat dan motivasi anak-anak untuk belajar PPKN. Kemudian ini adalah matriks rancangan aktualisasi saya. Saya besarkan. Ya. Yang pertama yaitu kegiatannya kita
berdiskusi dengan mentor atau konsultasi dengan mentor untuk tahapan kegiatan pertamanya, kemudian menyusun desain pembelajaran dan soal dengan word wall, yang nanti output atau hasilnya itu adalah draft soal atau dan integrasi word wall di modul ajar atau RPP. Kemudian keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu kompeten dan adaptif. Kompetennya pada sisi guru menyusun perencanaan pembelajaran yang tepat dan berbasis teknologi sesuai kebutuhan siswa. Adaptifnya yaitu guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi pembelajaran dan kebutuhan generasi digital, di mana anak-anak sekarang lebih cenderung menyukai hal-hal yang berbau digital. Kemudian pada kegiatan kedua yaitu adalah pembuatan dan pengumpulan bahan konten word wall. Tahapan kegiatannya pertama membuat soal pilihan ganda interaktif, kemudian juga dilanjutkan uji coba permainan menggunakan word wall. Output atau hasilnya yaitu soal dan permainan PPKN berbasis word wall. Keterkaitan substansinya yaitu pertama akuntabel dan kompeten. Akuntabelnya yaitu pada pembuatan soal dilakukan dengan bertanggung jawab dan menyesuaikan kurikulum. Kompetennya yaitu guru meningkatkan kemampuan dalam menyusun soal dengan media digital atau interaktif, di mana nanti kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu meningkatkan variasi media belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah evaluasi hasil dan dampak pembelajaran interaktif. Yang pertama kita kegiatannya dengan wawancara langsung dengan siswa, yang kedua bisa dengan observasi langsung aktivitas di kelas. Output hasilnya yaitu data peningkatan partisipasi dan motivasi belajar siswa. Keterkaitan substansinya yaitu pertama akuntabel dan kolaboratif. Akuntabel yaitu dari sisi evaluasi dilakukan dengan pengamatan nyata dan data empiris dari siswa. Kolaboratifnya yaitu menggunakan masukan dari siswa dan guru lain untuk menilai dampak inovasi pembelajaran menggunakan word wall tersebut. Kontribusinya yaitu menjadi dasar pengembangan inovasi pembelajaran untuk berkelanjutan atau bahkan dengan mapel-mapel yang lain. Kegiatan kelima yaitu adalah sosialisasi dan berbagi praktik baik ke rekan guru yang lain. Tahapan kegiatannya yakni presentasi hasil praktik baik, kemudian juga diikuti dengan diskusi penerapan lintas mata pelajaran. Output hasilnya guru lain mengetahui manfaat word wall dan tertarik untuk mencobanya. Keterkaitan substansinya yaitu kolaboratif. Kolaboratifnya dari sisi mendorong kerjasama dan transfer praktik baik antar guru. Kemudian dari sisi harmonisnya yakni menjalin hubungan kerja yang positif dan saling mendukung antar rekan kerja. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yakni menginspirasi budaya inovatif dalam komunitas guru di madrasah. Di mana dengan ini mungkin bisa nanti word wall bisa diterapkan bukan hanya dalam mata pelajaran PPKN, mungkin juga bisa diterapkan dalam mata pelajaran yang lain. Kemudian jadwal kegiatannya seperti ditampilkan, ada 8 sesi lah, 8 tanggal itu 4 sampai 8 Agustus. Yang pertama kita menyusun perangkat ajar atau RPP yang sudah terintegrasi dengan word wall. Kemudian pembuatan dan uji coba word wall yang berbasis materi PPKN. Kemudian yang ketiga pelaksanaan pembelajaran PPKN menggunakan word wall di kelas. Kemudian dilanjutkan observasi, pengumpulan data dan evaluasi keterlibatan siswa. Dilanjutkan nomor 5 refleksi hasil pembelajaran dan perbaikan media berdasarkan masukan dari siswa maupun guru. Kemudian penyusunan laporan hasil aktualisasi, kemudian bisa sosialisasi praktik baik word wall ke guru lain, dan nanti di
tahap akhir, yakni konsultasi akhir dan pengumpulan laporan ke mentor. Mungkin kendala-kendala yang bisa yang akan ada di dalam pembelajaran ini atau perancangan ini ada 4 kendala dan ada 4 antisipasinya untuk mengatasi kendala ini. Yang pertama, sebagian siswa mungkin kurang familiar menggunakan word wall. Kita bisa mengantisipasinya dengan memberikan bimbingan teknis singkat sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kendala yang kedua, siswa mungkin kurang termotivasi mengikuti pembelajaran. Nah, antisipasinya yaitu kita menyisipkan unsur permainan dan sistem poin untuk mendorong partisipasi aktif, di mana word wall tersendiri di akhir pengerjaannya pasti akan ada klasmen antar siswa, sehingga di situ mendorong sisi kompetisi siswa ada di situ, di mana dia bisa untuk saling salib dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian kendala ketiga, akses internet tidak stabil di kelas tertentu yang mungkin jauh dari sumber Wi-Fi. Nah, antisipasinya yakni mengunduh kuis word wall dalam versi offline atau bisa juga diantisipasi dengan menggunakan hotspot pribadi. Kendala terakhir yakni adalah terbatasnya waktu dalam jam pelajaran. Dan kita antisipasi dengan menyusun soal singkat namun tetap efektif sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Nah, melalui kegiatan aktualisasi yang direncanakan seperti perancangan perangkat ajar Kok cukup. Oke. Bapak. Masih di mute, Coach. Masih di mute. Oh iya. Nggih. Iya. Iya. Oke, Mas Yandri cukup nggih. Waktunya habis. Kemudian dipersilakan kepada Bapak Mentor, Bapak Imam Samroni, monggo untuk memberikan penguatan maksimal 5 menit. Dipersilakan Bapak. Cek, halo, suara bisa masuk kah? Nggih, monggo Bapak. Ampun Bapak. Halo, J, dipersilakan Bapak, sudah. Iya, kami mentor dari peserta atas nama Yanri Kusma Wijaya yang pada hari ini tadi sudah presentasi terkait rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan di madrasah kami di MTS Negeri 8 Bantul ya. Jam 15 sampai jam 15. Tidak banyak yang kami sampaikan terkait dengan yang telah dipaparkan peserta, bahwa kami menanggapi secara positif atas apa yang telah disampaikan dari isu yang diangkat terkait dengan kondisi bagaimana mengantarkan pembelajaran yang ada di madrasah kami. Berharap dengan pengangkatan atau isu ini dimunculkan, maka kemudian nanti akan muncul, akan ada inovasi-inovasi baru terkait dalam kegiatan pembelajaran yang memang untuk saat ini kita berharap kepada tenaga-tenaga pendidik yang muda-muda memang untuk kemudian mengakomodasi terkait dengan kemajuan di bidang teknologi. Meskipun kami madrasah negeri yang berada di, boleh dikatakan di pedalaman atau di kampung atau di gunung, namun tampaknya anak-anak sekarang memang juga sudah harus bisa mengikuti bagaimana pola-pola kegiatan belajar yang itu mengedepankan terkait dengan teknologi informasi. Dan itu saya justru nanti akan memberikan daya tarik tersendiri bagi para siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin intinya itu saja, Bu. Jadi Iya, kami Bapak. belum begitu banyak atau belum jauh komunikasi karena memang juga baru bertemu beberapa minggu saja. Namun demikian, yang mungkin belum lama, kami menyempatkan waktu mungkin hanya 1-2 kali dalam rangka untuk mengantarkan peserta dalam melaksanakan latsar ini, dan berharap kegiatan yang diikuti nanti betul-betul memberikan dampak yang positif untuk kemajuan madrasah kami. Terima kasih sekali Bapak Imam Samroni. Selanjutnya kepada Bapak Penguji, Bapak Dr. Jabar dipersilahkan. Maksimal Baik, 10 Bu menit, Bapak. Coach, ya, yang mentor, Mas ini. Iya, Bapak. Eh, ini kan sebuah pembelajaran ya untuk mapel PPKN ya. Iya, Iya, Bapak. Itu materi apa nantinya itu? Materinya bisa menyesuaikan, Pak. Jadi word itu bisa disampaikan. Bukan. Nanti ini kan saat BSFK atau kapan materi itu kan kamu sudah bisa lihat itu di apa di jadwalmu itu. Ya. Oh, Jad, ya. iya. Materinya untuk word ini yang akan saya terapkan itu pertama di apa dasar negara, Pak. Jadi di Pancasila, jadi di situ ada apa namanya bagaimana dasar negara itu Oke, dicetuskan oke. oleh para Terus pendiri. bisa kamu jelaskan ini bagaimana prinsip kerja ini aplikasi Word. Jadi aplikasi Wordwall ini sebenarnya ada aplikasi lain selain Wordwall, yaitu adalah Quizzes. Tapi Tidak, ini yang saya oh tanyakan iya, ini kan judulnya bukan iya, yang lain, iya. aplikasi Word. Jadi Wordwall itu punya perbedaan dengan aplikasi lain, Bapak. Jadi Wordwall ini bisa merancang dengan permainan-permainan inovatif berupa pilihan ganda, teka-teki silang, roda acak menjodohkan, anagram, kuis interaktif, dan aktivitas acak yang cetak yang lainnya. Ya. Kemudian ya ini yang membedakan Wordwall dengan yang lain-lainnya. Bisa juga melacak skor dan waktu pengerjaan siswa. Kemudian di situ anak-anak juga bisa langsung melihat sejauh mana mereka mendapatkan nilai dan sejauh mana teman-temannya mendapat nilai juga berapa. Jadi mereka ada sisi kompetitifnya di situ, Pak. Ini siswa bisa saling lihat misalnya nilainya. Bisa, Pak. Jadi nanti kita bisa setting 10 besar, 15 besar, atau 20 besar yang terlihat di dalam aplikasi tersebut. Ya, oke. Kemudian kegiatannya nanti gimana mengukurnya ini bahwa partisipasi dan motivasi itu meningkat. Eh, Kegiatan mengukurnya nanti bisa kegiatan mengukur untuk melihat motivasi atau Partisipasi. siswa ini meningkat pertama dengan refleksi diri siswa, Pak. Pertama kita menyediakan lembar refleksi sederhana. Jadi setelah pembelajaran tersebut anak-anak mengisi lembar refleksi. Yang kedua bisa juga dengan angket atau survei. Ketiga yakni dengan observasi langsung oleh guru, di mana kita lihat apakah siswa aktif bertanya dan menjawab, bagaimana siswa mengajukan ide, atau siswa tidak mudah terdistraksi dan lebih fokus kepada pembelajaran. Oke, saya kira itu Bu Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sekali Bapak Japar yang sudah memberikan pertanyaan dan saran masukan untuk perbaikan. Silakan Mas Yandri untuk bisa menindaklanjuti dengan berkonsultasi kepada Bapak Mentor. Cukup, saya kira kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Aldo silakan diajak masuk. Habis ini Mbak Vina. Saya pamit live ya, Bu. Monggo Mas Yandri, hebat. Sekedap. Niki munggal lagi.
Niku mboten suwatene mboten. Antes nyuwara niku mboten. Saya sudah ya Bu, udah selesai. Alhamdulillah, siapa ini kelompok Yandri, 4? Bu. Oke, Yandri Kusno monggo ini silahkan kelompok. masuk yang kelompok 4. Makasih nggih, Pak. Ye, sami-sami.